Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Podcast Kementerian Agama Kabupaten Gresik. Jumpa lagi dengan saya, Mas Ud. Hari ini saya tidak sendirian bersama dua narasumber Sri Kandi yang luar biasa, hebat-hebat. Beliau adalah Bunda Modis DWP Kementerian Agama Kabupaten Gresik, yaitu Ibu Indah Parti. Beliau adalah istri dari Bapak Parti selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik, juga bersama perempuan inspiratif. Nah, dari Kementerian Agama Kabupaten Lamongan. Beliau adalah Ibu Ida Safiatur Rahma, dan hari ini membersamai panjenengan semuanya tentunya menginspirasi bagi wanita-wanita atau perempuan yang ada di sana. Oke, kita sapa beliau berdua dulu lagi. Assalamualaikum Ibu Indah, apa kabar hari ini? Sehat Bu ya? Alhamdulillah sehat. Ibu Ida sehat tentunya juga ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Semangat luar biasa. Senang sekali hari ini saya berjumpa dengan panjenengan berdua. Tentunya apa yang ingin saya tanyakan di sini tidak jauh dari latar belakang panjenengan selaku Bunda Modis, mohon maaf ya, dan juga perempuan inspiratif. Oke, saya ke Ibu Indah dulu. Ya. Ini mengenai dengan program DWP ini tentang nilai-nilai moderasi beragama. Kira-kira apa yang bisa jenengan sampaikan ke pemirsa podcast Kementerian Agama di Kabupaten Gresik ini, Bu? Monggo disapa dulu Bapak Ibu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik. Tentunya semuanya sehat selalu, penuh semangat. Alhamdulillah. Ya, ini mengenai program Dharma Wanita Persatuan ya Mas ya. Ya. Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Gresik ini salah satu programnya yaitu mengenai moderasi beragama. Ya, program moderasi beragama ini kami mengadopsi dari program Kementerian Agama Republik Indonesia tentunya ya. Karena sebagai seorang ibu, sebagai wanita, kami dituntut selalu aktif. Ya, dituntut selalu aktif untuk memberdayakan, untuk menyampaikan nilai-nilai moderasi beragama ini, tentunya yang pertama di keluarga kita, kemudian yang kedua bisa di organisasi kita, kemudian bisa ke masyarakat juga. Nah, ini kebetulan moderasi beragama ini ada juga di dalam program Dharma Wanita Kementerian Gresik ini. Ini merupakan juga program unggulan dari Dharma Wanita Kemenag Jatim untuk Jawa Timur ya, Bunda. Ya. Nah, ini yang kami lakukan adalah sosialisasi mengenai Semai Sirama, 9 nilai moderasi beragama. Ya. Yang nantinya akan dihadiri oleh seluruh anggota Dharma Wanita, kemudian dari pengawas madrasah juga PAI, kemudian ada dari guru, ada dari KKRA, ada juga KKMI, kemudian ada penyuluh juga, ada dari penyuluh juga. Nah, ini semuanya nanti kita berkolaborasi untuk mendesiminasikan ke sekolah-sekolah, ke masyarakat mengenai nilai-nilai beragama ini, supaya nilai-nilai moderasi beragama ini bisa mencapai akarnya. Jadi mulai dari anak usia dini sampai dewasa ini yang tentunya jadinya ya kita mensosialisasikan sedemikian rupa sehingga nilai-nilai moderasi beragama ini bisa sampai
kepada anak-anak dengan baik dan untuk mendukung program dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Wah, luar biasa sekali. Ini program-program jangka panjang atau jangka pendek, Ibu ya, kalau boleh tahu? Jangka panjang. Jangka panjang. Ya, ini kan sudah mulai disosialisasikan itu mulai tahun 2021. Ya, sampai saat ini. Oke, ini mengenai program unggulan ya, yang ada di BWB Kementerian Agama Kabupaten Gresik ini ya Bu ya. Tentunya support sistemnya sangat luar biasa sekali. Oke, mudah-mudahan nanti juga apa yang menjadi program daripada Bunda Modis DWP Kemenak ini bisa menginspirasi pemirsa dan teman-teman podcast yang ada di luaran sana, khususnya bagi perempuan. Oke, saya beralih ke Ibu Idah Safiatur Rahmah selaku perempuan inspiratif dari tetangga sebelah Kementerian Agama Kabupaten Lamongan. Oke, Ibu Idah, mohon izin boleh disapa teman-teman podcast sekarang di Kementerian Agama. Assalamualaikum sahabat-sahabat podcast Kementerian Agama Kabupaten Gresik. Ya. Oke, terima kasih. Oke, Ibu bisa dijelaskan sedikit Bu mengenai program daripada Semai Irama ini ya. Oke, terima kasih Mas Ud ya. Terima kasih juga Bunda Modis Kemenak Kabupaten Gresik ini yang luar biasa ya. Saya berterima kasih hari ini kita bisa podcast bersama tentang kegiatan Semai Sirama. Nah, pada hakikatnya kegiatan ini adalah pelaksanaan dari programnya Kementerian Agama seperti yang sudah disampaikan oleh Bunda Modis tadi ya. Kami di sini sifatnya mengimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan organisasi perempuan kayak gitu ya. Jadi ada Dharma Wanita Persatuan ini yang menjadi sasaran pertama sebagai Bunda Modis ya, yang nantinya akan menyebarkan virus-virus kebaikan ini ya, yaitu nilai moderasi beragama. Jadi ada 9 kata kunci untuk mengukur bagaimana moderasi beragama ini bisa kita kuatkan ya, baik di keluarga, masyarakat maupun di tempat lingkungan kita tempat bekerja ya. 9 kata kunci atau nilai itu tadi sudah disampaikan namanya Semai Sirama ya. Tapi kalau kita identifikasi satu persatu itu ada 9 nilai ya, yang disingkat dengan kakak bertato antiksi ya. Jadi ada bertato antiksi ya. Di situ ada 9 nilai, antara lain ada kemanusiaan, kemaslahatan umum, ada adil, kemudian komitmen kebangsaan, berimbang, taat konstitusi, toleransi anti kekerasan, dan penghormatan kepada tradisi. Sehingga dipersingkat ya dengan kakak bertato antiksi ya. Kemudian untuk pendekatan yang kita lakukan, karena inilah sasarannya lebih kepada banyak peserta didik ya, masyarakat, kemudian juga ada anak usia dini yang ada di keluarga. Jadi kita menggunakan pendekatan-pendekatan yang menyenangkan. Jadi kita tidak menggunakan metode ceramah. Di sini ada yang namanya pendekatan melalui bercerita untuk anak usia dini, bermain, bernyanyi, menggunakan media-media yang sesuai dengan usianya. Kemudian kalau di masyarakat itu ada lebih kepada kita menyesuaikan dengan situasi di masyarakat. Ada organisasi yang misalkan ada yang di masyarakat itu kalau ibu-ibu ada majelis taklim ya, kemudian ada BKK gitu ya, ada Karang Taruna. Ini pendekatan yang kita gunakan itu menggunakan media-media yang sesuai, namanya Bunda Ngombe Tegan ya. Artinya apa itu? Kepanjangannya adalah ngobrol tentang moderasi beragama melalui pengajian-pengajian dan melalui arisan. Begitu. Ya. Jadi nilai-nilai tetap kita mengusung ada kasus-kasus yang kita angkat di sekitar kita. Ya. Kemudian untuk di pendidikan, karena kita ini isunya akan ada pengembangan kurikulum, bukan kurikulum baru, tapi lebih kepada
ada kurikulum berbasis cinta, ada 9 nilai nanti yang akan ditanamkan di Kementerian Agama melalui kurikulum. Nah, ternyata itu bisa diintegrasikan dengan nilai-nilai moderasi beragama. Nah, ini pendekatan yang kita gunakan adalah salah satu pendekatan yang biasanya nyaman digunakan di anak-anak, yaitu reflective learning. Pendekatan refleksi diri. Anak-anak diajak untuk memahamkan dirinya sendiri dengan penguatan dari kita tentang 9 nilai moderasi beragama itu tadi. Jadi itu yang kita lakukan. Mudah-mudahan dampak nantinya ke depan, karena program ini panjang dampak yang dihasilkan adalah menanamkan karakter kebaikan kepada anak-anak kita untuk toleran, kemudian cinta tanah air yang melalui komitmen kebangsaan, menjauh dari kekerasan, menanamkan nilai anti kekerasan, kemudian adaptif terhadap budaya lokal. Itu sehingga tujuan kita adalah mencetak generasi yang moderat. Luar biasa sekali, Masya Allah. Mudah-mudahan ini program daripada Bunda Modis DWP dan Perempuan Inspiratif benar-benar bisa terlaksana, terimplementasikan, dan masyarakat bisa menerima dengan baik. Mudah-mudahan semuanya kedua beliau ini kita doakan mudah-mudahan selalu sehat sehingga bisa terus menebar nilai-nilai kebaikan dari program-program unggulan ini, dan tentunya kita harus mendukung program-program yang sudah disampaikan oleh beliau ini sehingga menjadi perempuan berdaya, Bu ya. Kalau boleh tahu, tadi Bunda Modis itu ada kepanjangannya, Mas ya. Bunda itu bukan perempuan tetapi bangkit untuk negara damai dan aman. Itu disingkat dengan Bunda. Bangkit untuk negara damai dan aman. Damai dan aman. Kemudian modisnya itu adalah moderat, inspiratif, inovatif, dan santun. Luar biasa sekali, Mas Awos. Saya sangat tertarik untuk berbincang lama, namun waktu yang membatasi kita. Mungkin kita doakan kedua beliau ini semoga senantiasa diberi kesehatan, kekuatan, dan kebahagiaan sehingga bisa melaksanakan tugas-tugas beliau dengan baik. Kira-kira begitu, Ibu ya. Oke, kita cukupkan podcast kali ini. Terima kasih atas kehadirannya untuk panjenengan berdua, dan untuk sobat pemirsa podcast Kementerian Agama yang ada di luar sana, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.